ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العلي العظيم والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu seluruhnya, kecil tidak disebut nama, yang besar tidak dibawa gelar. Insyaallah kita semua yang istiqamah salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak mendengarkan tausiah subuh. Mudah-mudahan setiap langkah Allah gugurkan dosa kita, setiap langkah Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan puasa dan amalia kita di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ini kami akan menyampaikan, yaitu ada tingkatan level untuk akrab kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita dianjurkan untuk akrab terhadap Al-Quran? Sebab Al-Quran itu disebut kalam Allah, perkataan Allah. Kemudian Al-Quran juga dikatakan syifaun, obat dari segala jenis penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit di dalam hati, jasmani dan rohani. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, level yang pertama kita akrab kepada Al-Quran disebut dengan tilawah. Tilawah ini artinya membaca. Orang yang membaca Al-Quran seakan-akan Allah langsung berbicara kepadanya. Oleh sebab itu, kehebatan Al-Quran ini bisa dibaca ketika sedih, bisa dibaca ketika senang. Ketika ada meninggal keluarga kita, katakan suami meninggal atau istri atau anak atau keluarga yang lain, apa yang kita baca? Tentulah Al-Quran. Ketika bahagia pun begitu juga. Umpama kita mendapatkan menantu yang hafiz Quran, sebelum ijab kabul membaca Al-Quran, di situ kan bahagia. Jadi kehebatan Al-Quran ini bisa dibaca ketika sedih dan bisa dibaca ketika senang. Tidak ada buku yang ditulis profesor maupun siapapun yang bisa dibaca ketika sedih, ketika senang. Ataupun ada buku Romeo dan Juliet, Bapak Ibu,
ketika setia saya nggak baca ya, dibuang itu, tak cocok dia. Tentulah yang dibaca adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini dari anak SMA bisa membacanya sampai profesor. Misalnya, anak SMA tak mungkin pula membaca buku profesor. Wah gila ya. Begitu juga buku profesor tak mungkin dibaca oleh anak SMA. Jadi yang bisa dibaca dari mulai anak-anak SMA sampai profesor, tentulah jawabannya adalah Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada surat dalam Al-Quran disebut dengan surat Jin, yang mana ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, kaum jin mengatakan ajaban, menakjubkan, sehingga mereka beriman kepada Allah ketika mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Begitu sampai dahsyatnya Al-Quran. Bahkan kaum jin itu merasa heran, kok bisa manusia ini langsung dapat kabar dari langit? Karena dulu sebelum ada Nabi, sebelum ada Rasul, para jin itu mereka bisa mengetahui kabar dari langit. Tapi setelah ada Nabi dan Rasul, disitulah mulai ditutup sehingga kaum jin tidak mengetahui kabar langsung dari langit. Itulah dijelaskan dalam hadis, ada kilat dan ada butiran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ulama sufi dari Uzbekistan yang bernama Fudail bin Iyad. Nah, itu bisa ditengok Bapak Ibu di Google ada ya. Ini adalah seorang ulama sufi dahulunya perampok master perampok yang sangat ditakuti. Suatu ketika ada targetnya sebuah rumah yang mana penghuninya cuma satu orang, perempuan. Perempuan itu cantik, kaya, dan menjadi target. Kemudian Fudail bin Iyad ini dia berniat untuk merampok, kemudian langsung ingin menodai wanita tersebut. Kemudian dia bangun di tengah malam, jam 2:30, kemudian dia mulai beraksi. Ketika sampai di rumah perempuan itu, tanpa terduga, ternyata perempuan itu sedang tilawah Al-Quran. Mendengar perempuan itu tilawah Al-Quran, dia tidak jadi untuk merampok, bahkan dia bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab mendengarkan Al-Quran. Oh, ini dasarnya Al-Quran. Ya. Jadi kalau ada orang yang dibacakan Al-Quran, jawabannya biasa-biasa saja, berarti tali aki keimanannya sudah putus. Nah, ini hati-hati. Ada sebagian orang yang baca Al-Quran, jawabannya biasa-biasa saja, Ustaz. Alhamdulillah. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Ketika Al-Quran Allah turunkan di atas gunung yang tinggi, gunung yang keras, maka gunung tersebut membelah. Ketika Al-Quran dibacakan di atas gunung itu membelah. Sebab apa dia membelah? Sebab takut kepada Allah. Jadi lucu apabila ada manusia ketika dibacakan Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, jawabannya biasa-biasa saja. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung yang besar. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung yang keras. Ya. Oleh sebab itu orang beriman ketika dibacakan Al-Quran itu bertambah-tambah imannya.
membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran bertambah-tambah imannya. Ini dalam ayat yang Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman ketika mendengarkan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, bertambah-tambah imannya setiap ayat yang dibaca, setiap ayat yang dibaca. Jadi setiap ayat yang kita baca bertambah iman kita kepada Allah. Ini dasarnya Al-Quran itu Bapak Ibu. Makanya kita perlu akrab kepada Al-Quran. Bahkan ketika kita baca Al-Quran, walaupun otak kita tidak tahu apa arti bahasa Arab dalam Al-Quran, tetapi ada kebahagiaan tersendiri dalam hati ketika membacanya. Itu beda. Ya, itu bedanya dengan buku-buku yang lain. Gak ngerti kita arti bahasa Arab Al-Quran itu, tapi ketika kita baca ada kebahagiaan tersendiri dalam jiwa, dalam hati kita, sehingga lentuh hati kita. Ya, tunduk hati kita. Tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Dengan indahnya bacaan Al-Quran, dengan indahnya lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama level adalah tilawah Al-Quran. Bahkan dalam sejarah, dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab masuk Islam itu karena mendengarkan adik kandungnya membaca Al-Quran. Wah, itu dia itu, ya. Jadi adik kandungnya masuk Islam, didengarnya membaca Al-Quran, di situ pula hati yang keras, hati yang sangat luar biasa, hati yang sangat rasional sekali. Bukan itu kan rasional, orang luar biasa, tegas, keras. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, lunak hatinya, hilang keras hatinya. Jadi lucu kalau ada orang baca Quran itu biasa-biasa saja, ya. Berarti kali lagi keimanannya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama disebut dengan tilawah. Apakah cukup dengan tilawah? Tidak. Masuk level yang kedua. Level yang kedua disebut dengan tahfiz, menghafal Al-Quran. Jadi kalau tidak ada hafalan Al-Quran dalam hatinya, sama seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Oleh sebab itu, Ramadan ini juga adalah tempat kita untuk menghafal Al-Quran. Ada kemarin saya dengar di Pekanbaru, di pesantren Dr. Mustafa Umar, seorang tua yang umur 70 tahun, pendengarannya sudah kurang, penglihatannya sudah kurang, tapi niatnya luar biasa, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Orang yang berniat ingin menghafal Al-Quran, Allah mudahkan niatnya. Ya, karena Al-Quran itu adalah lautan ilmu. Rahasia-rahasia dalam Al-Quran itu yang tidak kita ketahui. Setelah kita membacanya, barulah kita tahu rupanya ini rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Umur 70 tahun masih bisa menghafal Al-Quran. Apalagi kalau Bapak Ibu yang masih umur 50 tahun, 40 tahun, bahkan 30 tahun. Berarti masih ada kesempatan untuk tahfiz Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup dengan tahfiz Al-Quran? Ternyata tidak. Masuk level yang ketiga disebut dengan tafhim, memahami Al-Quran. Ini perlu sekali. Idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, simaklah, hayatilah. Agar apa? Agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita perlu memahami Al-Quran. Bagaimana asbabun nuzul Al-Quran tersebut, kemudian apa terjemah dan tafsir dan tujuannya. Dan ini kita juga harus belajar Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah lautan ilmu, baik
yang nyata maupun yang gaib ada semua dalam Al-Quran. Kehidupan dunia ada dalam Al-Quran, kehidupan akhirat ada dalam Al-Quran, cerita surga ada dalam Al-Quran, cerita neraka ada dalam Al-Quran, cerita hari kiamat terjadi ada semuanya dalam Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang orientalis barat itu, mereka itu belajar Al-Quran, kemudian belajar hadis, dapat hidayah, masuk Islam. Tapi ada juga orang barat itu belajar Al-Quran, belajar hadis, niatnya untuk apa? Untuk membetulkan umat Islam, mencari kelemahan, sehingga serius untuk masuk neraka. Ini pula ya. Jadi hidayah adalah milik Allah. Itu kita harus belajar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan tauhid? Tidak. Masuklah kita level yang keempat. Disebut dengan tadabbur, ya. Tadabbur Al-Quran, menghayati isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, ya. Jadi gunung yang sangat tinggi itu bisa terbelah. Kenapa? Disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa kita supaya bangkit, kemudian hati kita tunduk, itu dengan kita tadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat sahabat ketika membaca Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba lampunya mati. Dulu tidak seperti ini lampu, pakai minyak, kemudian lampu. Tiba-tiba ketika dia baca Al-Quran, lampu itu mati karena minyaknya habis. Kemudian dia cari cahaya lampu supaya untuk melanjutkan baca Al-Qurannya. Dibuka jendela, ternyata tetangga lampunya terang. Ketika dibuka, kemudian cahaya lampunya sampai ke jendelanya. Kemudian dia lanjut membaca Al-Quran. Jika dia membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian dia tutup. Setelah itu dia ingat, aku menyelesaikan membaca Al-Quran ini, aku memakai cahaya lampu punya tetangga. Ini harus kuhalalkan. Kemudian dia pergi kepada tetangganya, wahai tetanggaku, aku minta izin. Tadi malam aku membaca Al-Quran, lampuku mati. Kemudian aku buka jendela, cahaya lampuku sampai ke rumah. Aku di sini ingin minta dihalalkan cahaya lampu. Baikkan Bapak Ibu. Ya, begitu dia. Artinya apa? Bertambah tambah takutnya kepada Allah. Bayangkan, hanya cahaya lampu saja, dan itu akan dipertanggungjawabkan kalau kita tidak minta izin. Ya, masih hal kecil, belum lagi hal yang besar. Ya, alhamdulillah masih lampu lagi Bapak Ibu. Ya, bagaimana korupsi yang luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita tadabbur Al-Quran, yang terakhir yang kelima adalah mengekalkan Al-Quran di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Jadi seakan-akan kita adalah Al-Quran yang berjalan sesuai hadis Nabi mengatakan ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasul? Rasul adalah akhlak Al-Quran. Jadi seakan-akan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau kita sudah akrab kepada Al-Quran dan kita paham, di situ langsung Allah berbicara langsung kepada kita, tentulah kita selalu tilawah Al-Quran. Tidak hanya selalu kita membaca Al-Quran pagi, siang, malam. Karena ini kesempatan bagi kita semua turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang pernah sampaikan ada 5 level ya supaya kita akrab. Intinya semua ini adalah kita harus mencintai Al-Quran. Kalau kita sudah mencintai Al-Quran,
itu pasti kita akan hampa kalau tidak ada dalam sehari atau setengah jam atau 1 jam, ya, atau dalam setengah hari untuk membaca Al-Quran. Yang pertama tilawah, yang kedua tahfiz, yang ketiga tahfidz, yang keempat tadabbur, yang kelima adalah kekalkan Al-Quran di dalam jiwa hati kita supaya kita selamat ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali subuh ini dapat tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita indahkan, kita amalkan di akhir Ramadan ini. Mohon maaf atas khilafan sesuai dengan doa seperti majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu